Halo semua, di video kali ini adalah rangkaian khusus tentang Cortex. Jadi saya sengaja konten saya yang tentang investasi, saya pending dulu, fokus bikin yang Cortex. Nah, Cortex ini karena sangat banyak, terdiri dari beberapa bagian. Nah, saya akan bahas sesuai dengan urutan pengisian kalau kita mengisi SPT di Cortex. Oke, bagian satu, passphrase dan induk SPT. Nah, kalau 2025 kita punya SPT masih DJP online, tapi kalau Anda punya dividen dan Anda reinvestasi itu di Cortex, 2026 semuanya Cortex. Nah, step by stepnya seperti ini. Nomor satu, yang paling penting dari Cortex itu adalah passphrase. Ya, passphrase itu mungkin semacam tanda tangan digital. Jadi kalau kita sekarang kan ada undang-undang PDP, ada undang-undang ITE. Intinya sih kalau kita sign sesuatu secara elektronik itu memang masih diperdebatkan lah. Ini tanda tangan sah apa tidak gitu. Nah, untuk itu kalau kita submit SPT kan juga ada tanda tangannya. Kalau kita tanda tangan di foto dimasukin itu sebetulnya masih kurang sah gitu. Nah, jadi untuk menambah keabsahan itu digunakanlah tanda tangan digital. Nah, passphrase ini bagian dari tanda tangan digital itu. Kalau OTP gimana Pak? OTP itu juga kalau saya ngobrol sama orang compliance, orang legal, masih semi-semi gitu, masih diperdebatkan. Nah, jadi pertama-tama Anda masuk ke website Cortex djp.pajak.co.id. Kemudian di halaman seperti ini, klik lanjutkan. Nah, selanjutnya ini Anda login ya, user ID, password, kemudian dia punya CAPTCHA gitu ya. Banyak orang yang kesulitan untuk aktivasi pertama kali. Saya terus terang juga kesulitan. Jadi coba-coba aja kalau misalnya pertama kali daftar di sini. Tapi kalau Anda punya DJP online, Anda baru pertama kali pakai ini, sepertinya nggak usah daftar lagi, cukup lupa password gitu. Ya, ada juga aktivasi akun terus terang saya nggak gitu. Saya pas karena untuk urusan kantor dari tahun lalu saya sudah banyak pakai konteks sih. Jadi saya juga kurang ingat prosesnya apakah pakai lupa password, daftar atau aktivasi. Yang penting coba aja di antara tiga itu sampai bisa kita melakukan login. Nah, kemudian passphrase itu pertama-tama itu Anda ke portal saya. Kemudian di sini kita cari permintaan sertifikat digital. Ya, kita klik di sini, nanti akan keluar halaman ini. Nah, halaman ini kalau pas kita buka, kadang-kadang dia ada loading. Jadi kalau pas buka dia kosong, itu internet Anda pelan. Ya, tapi kalau buka langsung bentuknya seperti ini, berarti kencang internetnya. Tapi kalau pas Anda buka, ada gangguan jaringan atau apa, dia ada proses. Dan dari sistem pajaknya sendiri juga ada proses. Jadi kalau yang seperti ini, tampilannya pas buka nggak seperti ini, ditunggu aja. Nah, scroll ke bawah, ya. Kemudian lengkapin dia punya isian. Nah, pas di detail kontak, ya nomor email Anda, nomor handphone Anda, ya paling penting tuh di rincian sertifikat. Nah, jadi di jenis sertifikat digital ini ada pilihannya macam-macam. Ada kode otorisasi DJP, ada apa namanya, semacam Privy, ada pokoknya banyak merek lah gitu ya. Nah, saran saya sih ya, saran saya eh, sebaiknya kita pakai kode otorisasi DJP. Kenapa? Karena saya kasih contoh dulu saya pernah coba pakai Privy gitu. Eh, jadi basically Privy itu adalah tanda tangan digital, cuma pakai pihak ketiga. Ya pihak ketiganya tentu yang dapat izin dari pemerintah. Nah kalau kamu pakai kode Privy, berarti kamu harus download aplikasi Privy. Kemudian kamu masukin password dan user ID kamu di aplikasi Privy di sebagai passphrase di sini gitu. Eh, nah di aplikasi Privy-nya kamu mesti mungkin KTP segala macam, saya udah lupa. Nah, kalau memang di kantor Anda atau di usaha Anda menggunakan aplikasi tanda tangan digital dan Anda perlukan, ya udah sekalian aja gitu. Tapi kalau Anda cuma mau lapor pajak sih saran saya kode otorisasi DJP sudah cukup gitu ya. Jadi nggak perlu double registrasi di dua tempat. Nah, kalau dia sudah selesai,
nanti akan muncul ini sertifikat digital berhasil dibuat. Nah, di sini intinya passphrase Anda sudah bisa digunakan. Jadi ibaratnya untuk sign dokumen di DJP, maksudnya di Korpas Perpajakan, passphrase Anda bisa digunakan untuk tanda tangan. Ya. Nah, karena passphrase itu seperti password gitu ya, ya jangan terlalu gampang-gampang juga gitu. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya nggak begitu. Nah, setelah punya passphrase, baru kita apa namanya melakukan pelaporan SPT. Nah, kalau di pelaporan SPT, Anda klik SPT, kemudian klik ini surat pemberitahuan tahunan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Klik buat konsep SPT. Jadi di ini kita klik. Nah, lanjut nanti masuk ke halaman seperti ini. Nanti dikasih tiga pilihan ya. Pilih jenis pajak, pilih macam-macam. Ada eh, empat seperti itu. Kalau untuk SPT kita pilih yang PPh orang pribadi untuk di sini. Oke. Nah, kemudian setelah kita klik lanjut ke bagian kedua seperti ini. Nanti ada pilihan SPT bagian tahun pajak sama SPT tahunan. Nah, kalau SPT kita SPT tahunan. Nah, kemudian pilih periodenya Januari sampai Desember 2025. Alasan kenapa saya baru buat ini di 2026 karena waktu 2025 ini nggak ada pilihannya. Memang dia harus lewat tahun baru keluar. Kalau nggak lewat tahun nggak keluar pilihan itu. Nah, selanjutnya eh, masuk ke halaman ini, pilih jenis SPT ya. Jadi nomor SPT-nya, jenis periode SPT-nya, periode tahunannya. Nah, kemudian model SPT-nya ada normal, ada pembetulan. Kalau Anda pertama kali klik normal, kalau Anda sudah submit, ternyata ada yang salah, Anda mau revisi, baru pembetulan. Nah, pembetulan ini kalau kita baca peraturan pajak ya, itu sepertinya bisa berpotensi menimbulkan pemeriksaan gitu. Ya, tapi kalau memang harus dibetulkan karena salah atau apa ya apa boleh buat. Cuman rasanya nggak semua pembetulan itu diperiksa pajak sih. Jadi pembetulan itu kalau kita mau sudah input kita mau perbaiki. Nah, kalau sudah kita klik buat konsep SPT. Nah, setelah kita selesai, nanti akan masuk ke akan muncul satu icon di tengah seperti ini. Ada tanda pensil sama tanda tong sampah. Nah, tong sampah ini kamu bisa hapus. Artinya yang kamu sudah buat tuh kamu bisa delete, tapi pengisiannya dilakukan dengan cara klik garis miring ini. Jadi dia modelnya seperti edit. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk, dia yang defaultnya induk sama L1. Nah, di bagian sini itu adalah yang sangat membedakan DJP online sama Cortex. Kalau dulu kan kita jawab nih, apakah penghasilan di atas atau di bawah 60 juta, apakah Anda menjalankan kewajiban pajak terpisah, bla bla bla. Baru keluarlah jenis SPT sesuai pilihan kita dengan panduan, formulir atau apa. Ini di scrap total. Jadi yang halaman itu kita pilih di sini. Pertama, kita bisa pilih dari tiga ini. Pekerjaan, pekerjaan bebas, kegiatan usaha. Nah, kalau kamu kerja, dapat gaji, gajinya dipotong pajak, hanya dari situ pekerjaan. Kalau kamu misalkan jadi notaris, dokter, Instagram, konten kreator, artis, eh, dapat bukti potong yang biasanya dia ada kalau misalnya nilainya kecil ya itu 2,5%. Misalnya kamu terima 10 juta, potongannya 250.000. Nah, itu kategorinya pekerjaan bebas. Termasuk juga kalau misalkan kamu ngajar ya, misalnya ngajar isi acara diminta KTP gitu kan, sering kan. Nah, itu biasanya pihak mengundang kamu itu potong pajak. Dan kalau nilainya 2,5%, kamu centang pekerjaan bebas. Nah, kalau saya punya dua-duanya gimana Pak? Ya centang dua. Nah, kalau kamu menjalankan kegiatan usaha, misalnya jualan Shopee gitu, jualan apa gitu, dan kamu potong yang PPh final 0,5%,
atau kamu mau pakai yang MTPN, kamu centang kegiatan usaha. Nah, kalau investment gimana, Pak? Investment di luar tiga ini konteksnya nggak sama. Jadi, Pak, kalau saya investasi juga ini, no, itu nggak usah khawatir. Itu tidak ada kaitannya sama tiga ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kamu kerja doang dari kantor, centang pekerjaan. Kalau kamu misalnya sampingan ya, ngajar jadi konten kreator, jadi afiliatornya Shopee, afiliatornya TikTok atau afiliatornya apa, mereka bayar kamu komisi dan kamu dapat bukti potong, centang pekerjaan bebas. Nah, kalau Anda melakukan dua hal itu, centang dua-duanya. Nah, kalau misalnya Anda punya UMKM gitu ya, UMKM-nya dokter lah, klinik lah atau apa yang bayar pajak 0,5% kegiatan usaha. Punya tiga-tiganya, centang tiga-tiganya. Nah, metode ini ada pembukuan, ada pencacatan. Terus terang pembukuan saya belum paham ya. Pembukuan tuh berarti kamu sudah bikin ada neracanya, ada harta, ada kewajiban, ada modal, dan ada penjualannya. Nah, itu berarti kamu sudah ada semacam neracanya harus kamu upload. Kalau pencatatan itu cuma omset doang, omsetnya berapa? Ya, kalau kamu punya kegiatan usaha masih sifatnya ya masih di bawah 4,8 M, saran saya sih pencatatan aja gitu ya. Nah, jadi ini centangannya. Ini sekali lagi sangat berbeda total dan nanti kalau kamu klik-klik ini menentukan apa namanya seperti pakai SPT yang 1770S atau 1770 seperti itu. Nah, kalau posting SPT ini juga sangat bagus sekali kalau menurut saya. Kalau kamu klik posting SPT, maka semua informasi harta yang ada eh, yang sudah kamu pernah input di DJP online di 2024 akan muncul di lampiran L1. Nah, kemudian kalau misalkan dulu kan kalau misalnya kita jadi pembicara dipotong pajak, kita minta bukti potongnya. Aduh, dia harus print dulu, cetak dulu segala macam. Sekarang enggak. Kalau kamu klik posting SPT, dia muncul otomatis juga di L1. Ya, jadi L1 ini sudah bantu kita. Cuma seberapa komplit gitu ya. Bukti potongnya sih lengkap, penghasilannya enggak. Karena saya pengalaman sendiri, saya coba cek. Misalnya bukti potong untuk penghasilannya ada 5 item. Tapi penghasilan cuma satu gitu. Saya nggak tahu apakah dari masalah di korteksnya, atau masalah yang diinput, atau memang tarikan datanya tidak sempurna. Ya. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi ini kalau pengusaha seperti ini. Dan sekali lagi, ini boleh centang dua ya. Nah, kalau misalnya banyak yang nanya saya, Pak, kalau saya ini cuma hidup dari dividen, Pak. Saya ini tiap hari kerjanya cuma pantengin saham, naik turun, jual beli kripto, investasi reksadana. Kalau seperti itu, kalau dulu orang pakai 1770. Kenapa? Karena kalau 1770 SS sama S itu butuh bukti potong pajak. Kalau SS nggak butuh, tapi kan kalau kamu hidupnya cuma dari situ kan tidak mungkin kamu omsetnya di bawah 60 juta setahun. Omset dalam konteks kamu investasi itu nilai penjualan. Jadi kalau kamu buy sama sell, sellnya nggak nyampe 60 juta, kamu bisa nggak usah lapor. Tapi kalau kamu sellnya di atas 60 juta, ya kamu lapor. Sell 60 juta kan belum tentu untung, Pak. Betul. Nah, berarti sell kamu kan jauh lebih besar daripada itu. Karena dalam prinsip penghasilan pajak, ya nilai penjualan tuh dianggap penghasilan kena pajak final. Jadi yang di atas 60 juta itu harus lapor. Ya, jadi kalau dulu investor tulen pakai 1770. Jadi kalau misalnya ini di sini kalau kamu nggak ada terima penghasilan yang ada potong pajak, maka centang pekerjaan bebas. Coba hati-hati. Kamu klik posting SPT, itu nanti keluar loh kalau orang pernah motong. Nah, kalau dulu kan mungkin dulu dari JP Online juga keluar, tapi mungkin nggak lengkap. Nah, sekarang itu kayaknya cukup lengkap. Jadi hati-hati. Nah, demikian untuk bagian satu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa di kolom komentar gitu ya. Nah, sekali lagi, konteks ini cukup panjang. Jadi tolong tanya yang berkaitan sama konten. Karena kalau misalnya Anda tanya yang di luar ini, saya harus jawab dengan bagian yang lain yang lebih relevan. Seperti itu. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.